الله افتتاحا واستدلالا نتلو قوله تبارك وتعالى في كتابه الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. صدق الله العظيم. Firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Baqarah ayat 218 kita jadikan sebagai iftitah dan dalil di dalam membicarakan athar atau dampak dari keimanan dalam kehidupan seorang mukmin, di mana pada pertemuan yang lalu atau minggu yang lalu kita telah menjelaskan satu poin dari dampak iman, yaitu adanya ketenangan batin yang diperoleh oleh seseorang yang memiliki tauhid al-khalis, ketauhidan yang murni yang tidak bercampur dengan kesyirikan. Allah Subhanahu wa taala mengumpamakan dengan seorang budak yang dimiliki oleh dua tuan dan budak yang dimiliki oleh satu tuan. Mana yang tenang? Kalau dua kendalinya, yang satu menyuruh dia berbuat, yang satu melarang dia berbuat, maka budak akan kebingungan, mana kamu kerajuan. Begitu juga kita, kalau dua atasan sama kuat keduanya, sama punya perintah keduanya, sama pantang disanggah keduanya, bagaimana jadinya? Kata yang satu, kamu sekarang hari ini harus tetap di kantor dan patuh dengan perintah dia, harus, kata dia. Satu lagi datang pula, kamu harus keluar sekarang. Nah, tidak ada ketenangan. Seorang anak apabila bertikai kedua orang tuanya, sama-sama jadi kepala rumah tangga, ibu dan bapaknya, yang satu menyuruh sekolah, yang satu menyuruh di rumah, kan jadi kacau. Karena itulah orang yang memiliki ketauhidan di dalam keyakinannya, dalam akidahnya, dia hanya memiliki ketundukan, kepatuhan kepada satu ilah, sehingga kalimat la ilaha illallah yang dia yakini dengan sebenarnya itu membawa ketenangan batin. Dia tidak berada di dalam persimpangan keyakinan antara siapa yang akan dipatuhinya. Dan inilah yang diumpamakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang telah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Az-Zumar ayat 29. Daraballahu mathalan rajulan fihi syuraka'u mutasyakisuna wa rajulan salaman li rajulin hal yastawiyani mathala. Allah Subhanahu wa taala membuat permisalan, ada seseorang yang dimiliki oleh beberapa orang yang bersekutu menjadi pemilik dia. Budak punya banyak orang yang memilikinya. Mutasyakisun, mereka saling bertikai, tentu tidak seirama. Yang satu menginginkan A, yang lain menginginkan B, yang lain lagi menginginkan C, tarik-menarik semuanya. Itu satu orang budak. Wa rajulan salaman li rajulin, dan ada seseorang yang hanya dimiliki oleh satu orang saja, yakni tuannya satu orang. Hal yastawiyan, apakah dua budak ini sama ketenangannya, kedamaiannya? Tidak sama. Yang satu akan berada terus di dalam kondisi galau, bingung,
karena saling ditarik oleh kekuatan yang sama. Sedangkan yang satu lagi yang punya satu tuan, dia akan tenang bekerja, dia akan nyaman. Kenapa? Karena dia hanya diperintah oleh satu orang, dia hanya harus mematuhi satu orang saja. Itulah perumpamaan, mathal yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala, permisalan. Tentu dua budak itu tidak sama. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan hidayah tauhid kepada kita, sehingga kita tahu bahawa Tuhan kita cuma satu. Kepatuhan kita yang tertinggi satu-satunya hanya kepada Allah. Dan itulah dampak dari iman kepada kehidupan pribadi. Itu baru yang pertama yang sudah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu. Dia ada 5 minimal dampak keimanan itu. Kalau ditanya untuk awak tahu dampak iman tu, memereso le ada iman tu dalam diri awak tak? Iman tu kan abstrak sifatnya, tidak bisa diraba, tidak bisa dilihat hakikatnya, tidak bisa pula dicium. Tapi kita tahu ada dan tidak adanya dia dalam diri kita melalui apa? Melalui tanda-tandanya. Sama dengan nyawa, roh. Roh itu tidak bisa dipegang. Bahkan manusia ketika mengkajinya berbeda pandangan di manakah tempatnya dalam tubuh manusia. Dia tidak bisa dilihat, dia tidak bisa dipegang, tidak bisa dicium, tidak bisa didengarkan, tetapi kita tahu dia ada di dalam diri kita. Apa tanda adanya? Ada alamat, dampak keberadaannya. Apa di antaranya? Gerak tubuh kita, detak jantung kita. Makanya orang ketika pingsan mengalami sesuatu, dipegang orang nadinya, alaidi joleko gitu. Itu adalah tanda. Jadi begitu juga keimanan. Kalau bapak dan ibu-ibu bertujuan mengaji tadi untuk melihat iman, tolonglah tahan ke muka meja kami surang-surang, buya tidak pandai bodoh iman itu. Tapi ketika kita melihat alamat, tanda-tandanya, dampak keberadaannya pada diri kita, baru kita menyadari bahawa ada iman. Nah, kuat dan lemahnya dampak itu menunjukkan apa? Kuat dan lemahnya iman yang kita miliki. Jadi karena itu kita tidak bisa menjadi hakim secara pasti terhadap keimanan orang, kecuali dalam petunjuk lahir yang hakikatnya Allah Subhanahu wa taala yang Maha tahu dengan kekuatan iman seseorang, dan manusia itu sendiri akan merasakan kuat dan lemah imannya berdasarkan alamat, tanda-tanda, dampak yang ditimbulkan oleh keberadaan iman di dalam dirinya itu. Nah, itulah gunanya kita belajar, kita bahas atharul iman billahi azza wa jalla fi hayatil insanil mu'min. Dampak keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan manusia yang beriman. Itu yang pertama yang sudah kita bahas, at-tauhidul khalisu lillahi ta'ala, wa hadha yamnahu al-insana ni'matan 'azimatan wa hudu'an wa rahata balin la tuqaddar li'annahu ya'budu ilaha wahidan in ata'ahu athabah wa in asahu wastaghfara afa anhu wa ghafara lah. Nah, jadi tauhid yang khalis, tauhid yang tidak bercampur dengan noda kesyirikan, khurafat dan berbagai macam, murni keimanan tauhidnya,
akan memberikan kepada manusia ni'matan 'azimatan, nikmat yang begitu agung. Wa hudu'an, ketenangan. Wa rahata bal, kelapangan jiwa. La tuqaddar, yang tidak bisa dinilai dengan harta, dan tidak bisa diukur dengan angka. Bagaimana rahah, kelapangan hati yang terasa oleh seseorang yang punya keimanan. Apakah di dalam Al-Quranul Karim ada ayat yang menunjukkan orang kalau diberikan hidayah Islam, yasrah sadrah, lapang dadanya menerima keislaman, apalagi kalau keimanannya kokoh di dalam dirinya. Nah, kemudian yang kedua, nah ini yang akan kita bahas pada, dia ada 5. Yang kedua, al-hubbus sadiqu lillahi ta'ala. Adanya rasa cinta yang tulus kepada Allah itu merupakan dampak dari iman. Tumbuhnya terus rasa cinta itu. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 165, Allah Subhanahu wa taala memberikan 2 gambaran yang bertolak belakang. Satu adalah orang yang tidak memiliki iman atau tidak ada iman yang benar di dalam dirinya. Yang satu adalah orang yang beriman. Bagaimana sikapnya 2 kelompok ini dalam mahabbah, dalam kecintaan kepada Allah? Allah Subhanahu wa taala, wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum kahubbillah walladzina amanu ashaddu hubban lillah. Firman Allah Subhanahu wa taala mengumpamakan antara orang beriman dengan orang yang berperilaku syirik, orang berkeyakinan syirik. Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada. Ayat berapa? Ayat 165. Dan di antara manusia ada orang yang menjadikan Allah itu punya sekutu, punya tandingan. Punya tandingan. Artinya ini adalah orang yang tidak memiliki ketauhidan. Mungkin mereka percaya dengan adanya Allah sebagai Khalik, sebagai pencipta, tetapi tidak memiliki tauhid. Orang ini tidak menjadikan Allah satu-satunya sebagai ma'bud, sebagai sembahan, sebagai ilah. Kelompok yang seperti ini mirip dengan apa? Kaum musyrikin Makkah dahulu. Kaum musyrikin Makkah percaya, mengakui Allah sebagai Khalik, sebagai pencipta. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard. Jika kamu tanya kepada mereka orang-orang musyrik itu, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Mereka pasti menjawab Allah. Mengakui keberadaan Allah sebagai Rabb, sebagai Khalik, Mudabbir, pengatur alam semesta, yang menentukan rezeki, yang menentukan ajal manusia, tapi tidak disembahnya dengan ketauhidan. Dia jadikan ada yang lain sebagai sembahan,
yang menjadi tandingan Allah di dalam keyakinan dan di dalam ibadah mereka. Itu kaum musyrikin. Itu makanya sekarang kawal betul itu sikap dan perilaku kita. Kalau kita telah mengakui Allah Subhanahu wa taala Khalik kita, maka sembahlah Dia, patuhilah Dia. Terapkanlah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in di dalam hidup. Jangan datang juga ke dukun. Jangan minta juga ke jin. Jangan minta pertolongan kepada malaikat. Itu kaji-kaji yang diagiakan orang dahulu, minta tolong sebelum berjalan ke sahabat dan merampik, ke malaikat dan sekian. Jangan lagi dipakai itu, tinggalkanlah itu. Bertaubatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertolak belakang dengan apa yang kita baca di dalam solat kita, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Al-isti'anatu bil ghaibi fi i'tiqadina, meminta pertolongan secara kegaiban ya. Bukan dalam konsep sabab dan musabbab. Kalau konsep sabab dan musabbab, iya, awak bisa minta tolong ke orang. Saya tadi minta tolong nih mengantarkan laptop ini ke sini. Itu tidak syirik lo jadinya. Sebab itu bukan isti'anah bil ghaib, dengan kegaiban. Nah, ibu-ibu minta tolong ke anak, itu tidak syirik. Itu dalam rangka apa? Sabab dan musabbab. Nah, tapi isti'anah bil ghaib, minta pertolongan secara kegaiban, yang merandaskan kepada keyakinan kita bahwa ada yang bisa bertasarruf, melakukan tindakan secara gaib dengan sendirinya, membantu, menolong kita, yang lain selain Allah Subhanahu wa taala, dan kita minta pertolongan kepadanya, itu adalah kesyirikan. Karena itu, idza sta'anta fasta'in billah. Itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, kalau kamu meminta pertolongan, fasta'in billah, mintalah pertolongan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita telah yakin bahwa huwa razzaq, Dia pemberi rezeki, campakkanlah segala jimat-jimat untuk mengundang orang datang ke toko kita. Segala minyak yang selama ini diminta tawarkan ke mana-mana itu, campakkanlah itu lagi, dan tubu ilallah, bertaubatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini perlu kita renungkan. Kajian yang kita dengarkan dalam majlis, kita bawakan sebagai pelihat atau sebagai ukuran dalam menilai sikap dan perilaku kita selama ini. Jangan mengaji tarikh jo dan perangai nan tak sesuai jo kaji jalan jo. Nah, itu kalau kecil orang Minang duduk siang hari babi masuk saja. Kalau malam tu babi minyak saja. Tak ada manfaat yang didapat. Kaji lain, nanya kerajaan lain jo. Nah, seharusnya setiap kita mengaji ada tambahan kebaikan, perubahan ke arah yang lebih baik di dalam kehidupan kita. Nah, wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada. Di antara manusia ada orang-orang yang menjadikan selain Allah sebagai tandingan Allah. Mereka sembah, mereka patuhi itu. Bahkan yuhibbunahum ka hubbillah. Nah, mereka sayangi, mereka cintai tandingan-tandingan tadi seperti mereka mencintai Allah Subhanahu wa taala. Itu kaum musyrikun. Makanya hati-hati di dalam bersikap ketika ada orang datang memberikan panduan arahan kepada kita terkait dengan perkara keghaiban, keimanan. Orang yang berperilaku syirik itu sangat menghormati tandingan-tandingan yang dia jadikan sebagai sembahan lain, tempat meminta selain Allah Subhanahu wa taala. Coba lihat
Kalau datang dia ke kuburan yang dia anggap di sana dia berdoa hajatnya akan terkabulkan dan berbagai macam, masih suruh itu dan nama membelakang. Bahkan khusyuk lainnya di kubur daripada di masjid. Coba bayangkan kalau diberi oleh seseorang jimat, aturannya ke kamar mandi dah boleh dibawa bertanggan tu. Berbagai macam pantang dan larangannya, sangat hati-hati dia. Tak boleh lalu buah jamuran, lalunya buah jamuran, berbagai macam. Kalau lok bertanggan, heboh dek itu. Begitu mereka menghormatinya, menghargainya, yang tidak ada sebenarnya kewenangan siapapun untuk membuat aturan seperti itu. Jangan disamakan itu dengan pantang larangan kalau kita datang ke dokter. Itu hukum sebab akibat. Kau tensi lah naik, kau pak, jangan makan juga je boleh. Hendak sama dengan tadi itu. Karena itu, jelas ada dampak sebab akibat. Nah, jadi, orang-orang yang berperilaku syirik akan menempatkan syuraka, sekutu-sekutu Allah ini, pada posisi sama dengan Allah Rabbul Alamin. Mereka yakini, mereka hormati, mereka hargai. Coba lihat orang yang membuat hantaran. Tahu hantaran? Kalau pergi ke dukun, nyuruh membuat hantaran. Biasanya bareh, kemudian piti uang benggo lamo, satu alai. Ada rokok biasanya, kok donanau, berbagai macam. Di mana letaknya? Le boleh buat sampai tidur. Tak ada teh kepala lemari, nan tinggi. Dan begitu mereka. Nah, siapa tu yang membuat? Tapi kita kan sering ditipu oleh orang-orang itu. Apa kata dia? Ikutkan syariatnya kau meminta. Awak sama meminta kanan satu. Cobalah cari petunjuk di dalam syariat. Ada tak Allah Subhanahu wa ta'ala meletakkan syarat-syarat seperti itu untuk mengabulkan, mengijabah doa hambanya? Kalian ke berdoa kamu, carilah baris segala, letakkan rokok dan nanau di atasnya. Ada begitu? Siapa yang mengarang-arang itu? Yang lain sembahan, yang lain tempat minta tolong yang lain selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah tidak pernah membuat syarat begitu. Kapan pula syariat membuat persyaratan kalau mau dikabulkan doa maka harus memakai 7 limau. Limau kape, limau lunggo, limau kunci, limau purui. Dari mana itu syariat seperti itu? Nah, kenapa kita mudah terkecoh pula, tertipu pula ketika orang itu mengatakan, awak meminta sama kanan satunya, kok sariknya saja dan harus sibuk penuh. Lah iyo lo kecewa. Kama iman. Kemana aqidatut tauhid? Labarala mau dek mengaji, mana kok betul dek jom model itu? Kenapa bisa juga ditipu oleh dukun yang demikian? Katanya sama meminta kepada Allah. Kalau meminta kepada Allah, lakukan syariat yang diturunkan oleh Allah, bagaimana cara meminta kepadanya. Jadi berhati-hatilah sekarang. Kadang mereka bernaung di bawah pengobatan alternatif. Orang pandai, istilahnya bagus-bagus itu. Paranormal. Ini perlu saya ingatkan, apalagi katanya dalam undang-undang Omnibus Law, mereka akan bisa berpraktek bebas nanti ini. Karena dilindungi.
sebagai salah satu tenaga medis. Itu pun naklah mulai dukun masuk kelompok tenaga medis. Nah, betapa beratnya nanti ancaman akidah kepada umat Islam. Jadi mereka masuk tenaga medis yang legal, resmi, berhak mendapatkan jasa. Nah, bayangkanlah ancaman, nantilah perkara tertipu dan tidaknya, tapi akidah umat akan terancam dengan bebasnya para dukun, para normal dengan berbagai keyakinan mereka yang menyimpang dari akidah tauhid akan berpraktek dengan alasan undang-undang tersebut. Sedangkan tidak ada legalitasnya, sudah begitu banyak umat yang tersesat. Apalagi kalau mereka telah dilindungi oleh aturan. Na'udzubillah. Jadi memang ancaman akidah ini semakin bertambah umur dunia ini semakin berat. Karena itu perlu setiap saat kita memperbaharui keimanan kita. Jadi baru sekarang kita mengerti dan bertambah mengerti kenapa Nabi SAW menyuruh kita untuk memperbaharui iman kita. Jaddidu imanakum. Baru kita semakin faham hari ini. Benar, sadaqa Rasulullah. Rasulullah benar, terbukti apa yang beliau nasihatkan kepada kita. Jaddidu imanakum, perbaharuilah iman kalian. Jaddidu litikrar, harus berulang, wastimrar, berketerusan, perbarui iman. Nah, bagaimana kita memperbaharui iman kita? Sebagaimana pertanyaan sahabat juga kepada Rasulullah ketika itu, kaifa nujaddidu imanana ya Rasulullah? Bagaimana kami memperbaharui iman kami? Kata Nabi, qul la ilaha illallah. Katakanlah kalimat tauhid la ilaha illallah. Tentu bukan hanya sebatas diucapkan, tapi diucapkan, difahami dan diresapi. Itu makanya jangan pernah bosan mengaji aqidatut tauhid, karena itu ancaman yang paling berat. Kita lanjutkan ayat ini. Dampak yang kedua tadi al-hubbus sadiq, ya. Jadi orang-orang yang mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala, mencintai sekutu-sekutu Allah itu seperti cinta mereka kepada Allah. Sedangkan orang-orang yang beriman asyaddu hubban lillah, cinta mereka kepada Allah lebih dahsyat, lebih kuat. Artinya tidak ada kecintaan yang melebihi cinta kepada Allah. Tidak ada kecintaan yang menyamai, jangankan akan melebihi. Tidak ada cinta yang menyamai kecintaan kita kepada Allah, apalagi melebihinya. Karena orang-orang yang beriman, kalau memang imannya itu shadiq, benar adanya, maka cintanya yang tertinggi hanyalah kepada Allah Rabbul Alamin, Allah Azza wa Jalla. Alladzina amanu asyaddu hubban lillah. Dampak dari iman itu memunculkan apa? Al-hubbus syadid bal asyaddul hubb. Nah, jadi iman dalam ayat ini melahirkan cinta yang dahsyat, bahkan cinta yang paling hebat dalam diri seorang yang memiliki iman.
kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu dampaknya. Nah, kalau kita lihat ayat ini berarti grafik kecintaan seseorang kepada Allah akan seiring dengan grafik keimanan dia. Semakin meningkat iman dia, maka akan semakin meningkat pula rasa cinta. Nah, dari sinilah para ulama menyimpulkan bahawa asar dampak dari keimanan itu adalah al-hubbus sadiq, kecintaan yang tulus. Dia akan meningkat sejajar atau searah dengan keimanan tadi. Iman meningkat, cinta meningkat kepada Allah. Wal mu'minul muhibbu li rabbih wa khaliqihi. Dampak dari cinta tadi lagi. Jadi iman dahulu, iman melahirkan apa? Hub, cinta. Semakin meningkat iman, semakin meningkat rasa cinta. Nah, buah dari kecintaan itu apa lagi? Kalau kita berbicara tentang dampak keimanan, apa buah dari cinta itu? Adalah ta'atun tammah, ketaatan yang sempurna. Itu buah cinta. Wal mu'minul muhibbu li rabbih wa khaliqihi fi ta'atin tammatin. Seorang mukmin yang benar-benar mencintai Rabbnya, Tuhannya, wa khaliqihi, dan penciptanya, fi ta'atin tammatin, di dalam ketaatan yang sempurna. Itu buah dari cinta. Cinta itu melahirkan ketaatan. Coba lihat seorang istri yang mencintai suaminya, lai teraso panik badan, pagi lah jago. Ini pekerjaan wanita yang kalau diserahkan kepada pria mungkin centang perenang jadi. Bangun pagi, selesai salat subuh, memasak, menyuci sebelum suami pergi berangkat. Pakaiannya sudah disiapkan, sudah disetrika pula berbagai macam. Kemudian suami pergi ke pasar, ke kantor atau kemanapun. Pakai ibu tadi istirahat, entah, rumah disapu, ini dibereskan. Tidak lama setelah itu memasak pula. Begitu tengah hari laki ke pulang lah. Nah, kalau dipikir-pikir, kalau adonan ndak jo rasa sayang mengarajon itu, mungkin wanita kan tak sedang melaki panik badan. Kan surang saja. Nah, tapi kenapa dia lakukan itu? Sempurna dia jalankan tanpa ada yang memaksanya. Didorong oleh apa? Rasa cinta. Jadi kalau orang mengaku benar-benar cinta, maka buah dari cinta itu adalah ta'ah, ketaatan. Ketaatan secara utuh. Kita bisa melihat contoh, belum lagi cinta yang murni, cinta yang bergelimbang dengan nafsu syahwat, bahkan menjerumuskan kepada kemaksiatan. Anak muda dan saling berpacaran itu, kalau sudah terjerat oleh cinta asmara seperti itu, hujan-hujan ditampuhnya itu. Jadi buah dari kecintaan orang yang beriman itu melahirkan apa? Ta'ah,
ketaatan yang sempurna. Wa ibadatin daimatin, dan ibadah yang berkesinambungan, yang berketerusan. Jadi cinta itu tidak melahirkan ibadah sekejap kemudian mengendor, tidak. Ibadah yang daimah. Wa ibadatin daimatin, ibadah yang berkekalan, yang tidak terputus, senantiasa di dalam ibadahnya. Wa qurbatin mustamirratin, dan qurbah, bertaqarrub yang berkesinambungan. Dia akan terus menempuh, mencari dan menjalani apa saja yang membuat dia semakin dekat dengan orang yang dicintai. Orang yang benar-benar mencintai orang lain gelisah kalau melakukan sesuatu yang membuat tidak nyaman kekasihnya. Apa begitu? Kau tak suka dawak dekon. Dia hindari itu. Itu alamat cinta yang tulus. Tak perlu dia hari lo dulu. Kalau sudah tidak suka orang yang dicintainya, dia akan menghindari. Dia tidak suka. Betapa banyak. Sayangnya kita bisa menerapkan ini dalam hubungan cinta sesama manusia. Itu persoalannya. Tidak pandai memakainya dalam hubungan cinta kepada Allah. Di situ. Kalau sesama manusia pandai wak. Kalau jujur wak buat lah kini kau angket tanyawan. Kebiasaan awak ketika gadis, ibu-ibu, ketika bujang apa-apa. Kemudian menindak lagi di kerajaan setelah menikah karena pasangan tak suka. Banyak itu. Dulu sebelum menikah atau sebelum bertemu pasangan, termasuk grup pencinta jengkol misalnya. Ndapek laki nak suka je jariang jengkol, dialah demi udah ilmu ndak. Begitu orang bisa menerapkan, tapi dalam hubungan dengan sesama manusia. Betapa banyak orang melakukan berbagai tindakan yang sebenarnya dia tidak sukai dan tidak senangi demi untuk orang yang dicintainya. Nah, seandainya, ikan berandai, dan kita berharap terus, seandainya sikap seperti itu bisa kita bawa dalam hubungan kita dengan Allah. Seandainya sikap seperti itu kita terapkan dalam hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah hendak sukuak bergunjiang, dialah hendak satuak bergunjiang. Nah, Allah hendak suku awak babuat riba, yalah berhentilah awak lain. Allah tu 10 dua balik, 10 mau balik juga. Allah hendak suku awak membukakan aurat, Allah tu tutup lalai. Coba bayangkan kalau manusia menyadari hakikat ini, kalau dia ingin mendapatkan balasan cinta dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingat, kalau cinta kita itu tulus, dengan terus menjaga sikap dan perilaku kita sehari-hari, dengan menghindari hal-hal yang tidak disukai oleh Allah, dan senantiasa mendekatkan diri, mempergunakan wasilah apapun yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sampai cinta tadi berbalas. Kalau sudah berbalas cinta itu, apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala dalam hadis qudsi?
idza taqarraba ilayya 'abdi bima aftaradtu alaihi wa la yazalu, apabila hamba mendekatkan diri kepadaku dengan yang aku fardukan, kewajiban yang aku bebankan kepadanya, dan senantiasa yataqarrab, mendekatkan diri kepadaku terus, hatta uhibba, coba bayangkan, sampai aku cinta kepada orang itu. Jadi berbalas cinta tadi, hatta uhibba, sampai aku cinta pula kepada orang itu. Jadi dia lakukan amalan ibadah karena kecintaannya, bertaqarrub dia, kemudian berbalas cinta itu, hatta uhibbah, fa ana, maka aku bagaikan apa? A'yunun yubsiru biha, saya adalah mata bagi hamba itu untuk melihat, wa adhanun, dan telinga bagi hamba itu untuk mendengar, wa yadun, dan bagaikan tangan bagi hamba itu untuk memukul. Ingat, faman adzali waliyan, orang itulah yang wali Allah. Kalau sudah orang seperti itu, yatawallallahu umurahu, Allah yang menjamin perbuatan dan tindakannya. Siapa saja yang menyakiti hamba seperti itu, Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan perang dengan orang yang menyakitinya. Coba bayangkan, jangan gaduh-gaduhnya. Coba. Jadi Allah akan menjadi pelindungnya dalam setiap keadaan. Adzantuhu bil harb, coba bayangkan, aku kumandangkan perang kepada orang yang mengganggu hamba yang telah sampai ke tingkat seperti tadi. Nah, dari mana kita melangkah bisa mendapatkan derajat seperti itu? Dari al-iman. Kondak setiap orang ustaz bercerita tentang waliullah, awak nak jadi wali ya, tapi sirik berkerajaan je. Tidak ada kesyirikan akan mengantarkan kepada kedudukan sebagai waliullah. Aulia Allah itu mempunyai iman yang murni, yang tidak bercampur dengan kesyirikan, kekufuran, keyakinan khurafat. Jadi di dalam hadis qudsi Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan dan memotivasi kita semua, wa ma zala 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil. Jikalau hamba mendekatkan diri kepada aku, kata Allah, bimaftaradtu alaih, dengan yang aku fardukan, yang aku wajibkan, dia tunaikan itu. Wa ma zala, dan senantiasa atau terus dia yataqarrabu ilayya, mendekatkan diri kepadaku, kata Allah subhanahu wa ta'ala, bin nawafil, dengan ibadah-ibadah tambahan, atau orang juga sebut ibadah sunnah. Dia tambah terus sampai pada titik tertentu berbalas cintanya. Tentu dia menjalankan itu karena iman dan cintanya kepada Allah. Nah, ketika Allah subhanahu wa ta'ala membalas cintanya itu, maka disitulah Allah memasukkannya kepada kelompok orang yatawallallahu umurahu, Allah mengurus urusan. Apa maknanya? Tindakannya, perilakunya diberikan taufik oleh Allah. Karena itu aku bagaikan apa? Kata Allah,
mata bagi hamba itu untuk melihat. Aku bagaikan telinga bagi hamba itu untuk mendengar. Aku bagaikan tangan untuk hamba itu, bagi hamba itu kalau dia memukul. Nah, ini adalah titik di mana antara kecintaan hamba, rasa cinta hamba berbalas, bertemu dengan cinta Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, pada titik itulah keberadaan hamba di dalam jaminan Rabbul Alamin. Tidak ada lagi yang akan senantiasa mudah saja untuk menyakiti. Nah, bagaimana mendapatkan itu? Sekali lagi saya ingatkan, dengan keimanan. Jadi melangkah dari iman, iman yang benar. Nah, kalau ada orang memusuhinya, maka siapa yang dihadapi oleh orang yang memusuhi itu? Allah Subhanahu wa ta'ala. Man 'adali waliyan. Siapa yang wali tadi? Orang yang telah sampai kepada posisi mendapatkan balasan cinta dari Allah tadi. Itu wali. Jadi orang-orang yang dicintai di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala dalam kehidupan ini. Nah, karena itu jangan dicari sertifikatnya. Jadi ini bukan suatu kedudukan yang bisa diakui oleh manusia. Allah lah yang maha tahu siapa di antara hambanya yang termasuk ahibbaihi, orang-orang yang dicintainya. Karena itu tidak usah ngaku-ngaku. Itu dalam hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, hadis sahih. Itu adalah dampak yang kedua, al-hubbus shadiq. Dampak yang ketiga dari keimanan adalah al-khauf war-raja'u. Al-khauf war-raja'. Itu buah iman. Apa makna al-khauf? Ketakutan. Ketakutan akan akibat yang akan diterima dari suatu sikap dan perilaku. War-raja, apa makna raja? Harap, pengharapan. Nah, bagi orang yang beriman, dua rasa itu muncul di dalam dirinya mutalaziman, tidak boleh berpisah. Keduanya seiring sejalan. Kalau kecil orang awak, guru awak dulu adalah bakulindan nyoba duo tu. Tidak boleh hanya khauf saja dan tidak pula hanya raja saja. Keduanya bagaikan dua sayap burung. Kalau patah cia nak pandai ditabang. Mutalaziman. Keduanya saling terkait satu sama lain, tidak bisa dipisahkan. Al-khauf war-raja. Jadi dampak keimanan di dalam kehidupan manusia mukmin, apa dampaknya adalah lahirnya di dalam diri orang itu al-khauf war-raja'u, rasa takut dan pengharapan. Bagaimana penjelasannya? Wa huma mutalazimani fi hayatil mu'min. Wahuma mutalazimani fi hayatil mu'min wa mutasawiyan. Dua sikap itu adalah dua hal yang saling melazimi. Maknanya apa? Ada yang satu, ada yang lain. Talazum.
di dalam kehidupan orang yang beriman, wa mutasawiyan, dan sejajar, sama. Di sebagaimana rasa takut kita, seperti itu pula lah harapan kita. Yadfa'ani anhul ya'sa wal qunut, yang akan menolak dari orang yang beriman itu keputusasaan dan kehilangan harapan. Jadi orang yang beriman tidak akan jatuh ke dalam keputusasaan, hilang harapan. Apa yang menolak sikap putus asa, kehilangan harapan dari orang yang beriman? Ar-raja. Raja. Orang yang terjatuh ke dalam perbuatan maksiat, bergelimang dengan dosa, tiada perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala yang dibenci, yang dibenci di dalam syariat, melainkan telah dia singgah kepadanya dan dia lakukan. Begitu kotornya dirinya. Tapi ketika dia mendengarkan bagaimana berita gembira dari syariat, dari Allah, dari Rasul sampai kepadanya, seandainya hambaku membawa dosa sepenuh langit dan bumi, bahkan dosanya sampai ke puncak langit sana, anan sama, datang dia meminta ampun kepada aku, kata Allah dalam hadis qudsi, la ghafartu lahu dhunubahu, aku ampuni dosanya. Dia dengarkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, qul li ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim, katakanlah kepada hamba-hambaku yang telah melampaui batas. Ada orang yang telah melampaui batas di dalam hidup. Apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala? La taqnatu, jangan kamu sekalian berputus asa, kehilangan harapan. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah, jangan kamu sekalian berputus asa dari mengharapkan dan mendapatkan rahmat Allah. Ketika dia dengarkan seruan ayat, dia dengarkan petunjuk sunnah, nah muncul, kalau dia beriman dengan Allah, apa yang hadir dalam dirinya? Raja. Dia tidak akan putus asa. Ternyata pintu taubat terbuka selama belum sampai nafas seseorang di tenggorokannya, sebelum sakaratul maut tiba. Nah itu raja. Tapi tidak raja saja, rasa khauf, rasa takut ada pada diri orang itu. Itu yang perlu diingat. Rasa takut itu yamna'anihi. Jadi dua tadi, takut dan harap itu juga menghalanginya minat tawakuli wal ghurur. Tawakul hanya berpura-pura bertawakal dan bersandar kepada amalan yang kecil, sehingga seolah-olah dengan sedikit amal itu dia telah menjadi orang yang mendapatkan kartu pas masuk surga. Itu ghurur namanya. Orang tertipu dengan amalnya, bantu orang soleh tidak tabaduh. Jadi berhati-hati. Rasa takutlah yang membuat kita yoleh ke diterima amal awakku.
Kan ada rasa takut begitu. Salat yo lai khusyuk, sedekah yo lai ikhlas. Nah, kita berusaha terus, tapi kita tidak bisa menjaminnya. Jadi ada khaufur rad, ada kecemasan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana tidak? Bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan dalam setiap amal itu? Apa saja amal? Orang yang puasa, apa peringatan Nabi? Rubba sa'imin laisa lahu min siyami illa al-ju' wal 'atas. Tak cemas kita itu. Betapa banyak barangkali orang yang berpuasa tidak dia dapat dari puasanya melainkan lapar dan haus saja. Tidak masuk awak dalam kelompok peringatan itu. Timbul rasa cemas. Begitu juga orang yang solat. Betul tak solat kita telah berpengaruh, telah berdampak seperti yang dikatakan oleh Allah, inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Apakah kita tidak cemas dengan peringatan-peringatan yang sampai kepada kita? Betapa banyak orang yang salat kepada Allah tidak menambah kedekatannya, melainkan hanya kejauhannya dari Allah Subhanahu wa taala. Kami musallin, berapa banyak orang yang salat tidak ada yang dia dapat di salatnya melainkan al-kaddi wa ta'ab, ada keletihan dan kepayahan saja, panik rukuk, panik sujud. Betapa banyak orang yang haji betapa banyak orang yang pergi haji tidak ada yang diperoleh. Ketika dia mengucapkan labbaik Allahumma labbaik, ternyata Rabbul Alamin tidak menjawab labbaik pula. Yang dijawab oleh Allah, la labbaik. Itu jawaban. La sa'adaik. Tidak ada labbaik untuk engkau. Nah, jadi setiap ibadah itu ada kekhawatiran mestinya. Nah, belum faktanya kita sadari betapa beratnya untuk hari ini mendapatkan kekhusyukan dalam ibadah. Berat. Lebih berat dari dahulu. Kenapa? Godaan semakin banyak. Dulu orang tua-tua awak ndak ada internet zaman ini. Ndak ada WA. Kini ndak, sebelum solat tiba WA na macam-macam. Payah menyubalahkannya ketika tagak takbir. Coba orang yang pergi haji sekarang yang tiap pagi bisa menelpon anak istrinya. Dan mama nak di rumah, awak lo nak khusyuk solat di sini. Kalau dulu ambo ingat orang tua ambo tahun 87 apa haji, dari mau sore 2 kali saja. Isinya ya sanang-sanang saja. Saya Masjid Sanawiyah berkirim surat bapak saya. 2 kali surat tiba. Pertama mengabarkan sudah sampai, alhamdulillah sehat. Yang kedua, kalau tidak salah setelah wukuf di Arafah ketika itu beliau sudah selesai, semua sehat dan akan pulang beberapa hari akan datang. Sudah itu saja. Itu sore tak tanggung 8 hari baru tiba. Nah sekarang tidak, dengan teknologi memudahkan, tapi tidak sedikit pula itu mengganggu. Sebelum takbir kadang-kadang sempatnya mencari di Facebook. Terus itu Allahu Akbar, bahkan menyisihkan fikiran itu. Rumit. Nah bagaimana kita menjamin bahwa ibadah yang kita lakukan yang tidak banyak itu, kalau dibandingkan dengan as-sabiqun al-awwalun, kalau dibandingkan dengan para sahabat, dibandingkan para tabi'in as-salihin di antara mereka, coba perhatikan. Nah, apakah tidak patut kita cemas?
Jadi karena itu orang yang beriman akan ada dua sikap ini. Kalau dia imannya benar, ada harapnya, ada khaufnya, takutnya. Kalau dia awak arok jo camih. Harap dan cemas itu ada di dalam diri mukmin setiap saat, kapan saja. Sama dengan orang ditimpa musibah, kehilangan orang yang dicintai. Takut kita. Kenapa takut? Masa depan. Seorang istri menangis, takut. Bukan hanya karena sayang saja, takut surang selai. Anak sekian yang dikamihkan, udahlah pai. Takut. Tapi apakah hanya sebatas khauf saja? Tidak. Kita yang beriman harus punya raja, harap. Allah tidak akan membiarkan kita sendiri. Allah menjamin rezeki hambanya. Allah tidak memberikan keputusan kepada seorang mukmin suatu musibah yang ditimpakannya, melainkan di balik itu ada kemudahan yang dijanjikan. Nah, itulah yang membuat kita punya harapan, inna ma'al usri yusra. Kan begitu? Diulang-ulang oleh Allah, inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri. Jadi tanda kita beriman, kita tidak kehilangan pegangan di dalam hidup. Jadi kalau ada orang nan sampai kehilangan pegangan, kemudian mengadu ke tali semeter dan berbagai macam, itu kehilangan iman. Itu makanya orang yang bunuh diri itu telah melakukan perbuatan dosa yang sangat besar. Sebelum nyawanya melayang, ana melayang dulu imannya. Orang yang bunuh diri itu sebelum nyawanya melayang, kalau ditakdirkan qadanya mati dengan bunuh diri. Ada orang yang bunuh diri yang mati karena tidak, qadanya tidak terjadi, ajalnya tidak sampai melalui cara itu. Lah panik dia berkujuk, tidak dia mati. Lah bara diminumnya baygon, tidak je lalu diborang sakit, sehat dia balik. Nah gitu. Tapi sebelum dia melakukan itu, ada sesuatu yang telah mati di dalam dirinya itu. Imannya tidak hidup lagi. So, kalau imannya hidup, maka akan memberikan dampak apa kepada dirinya? Dia tetap akan punya harapan di dalam hidupnya. Kau tidak, saya sudah hilang harapan. Langit tempat bergantuan nalah runtuh, bumi tempat berpijak nalah taban, lala macam-macam. Sudah itu mengadu ke tali dan saulih. Itu orang mati dia di dalam keadaan seperti itu, mati dalam perbuatan maksiat, melakukan dosa besar karena berbunuh diri. Sebelum dia mati, dia telah kehilangan iman. Bapak bisa mengecek itu. Kalau ada imannya ketika itu, tidak jadinya jari enlienya kata tali itu. Nah, itu pentingnya iman. Orang yang berbuat zalim akan berhenti dari kezaliman karena khauful iqab, takut akan pembalasan dari Allah. Jadi kalau ada orang mengecekkan kini, begitu banyak perbuatan zalim yang dilakukan, itu pertanda imannya tidak ada, jangan tersinggung lah. Kini kan banyak nam penyinggung ketika diingatkan orang. Kalau sekadar tersinggung saya tidak apa, tapi bapa guna lo kekuasaan kalian untuk menangkap orang bagai. Jadi awak nak idik bersama Maharaja Lela bak janyo awak sesurang. Itu perilaku sama jo Firaun itu. Firaun yang seperti itu. Bahkan lebih parah loh itu. Firaun masih ada je nama Muhammad menasihatinya. Lainnya nyodanga walaupun tukang sihir. Gitu. Kau tidak ada orang yang bisa mengecek awak. Nah.
Inilah bahaya orang kehilangan keimanan. Nasihat tidak akan berguna lagi. Bahkan tidak membuka lagi peluang orang untuk berbicara mengingatkan kita. Coba bayangkan itu. Saya katakan lebih parah dari Fir'aun. Fir'aun masih memberi kesempatan juga Musa bicara di hadapannya. Kondak baru kau ngecek dia TUUITE. Nulis, nah. Ingat undang-undang itu habis segala pasal. Bak nang kelama di awak saja menerapkan. Kenapa berani melakukan hal demikian? Tidak ada rasa cemas. Bantu hendak kado hidup sesudah kehidupan dunia. Sehingga orang seperti itu akan semaharajalela di dalam kezaliman. Jadi kekuatan iman yang melahirkan rasa khauf dan raja akan menjaga orang manusia terjatuh ke dalam al-ya'si wal qunut dan juga kepada tawakul dan ghurur. Orang tidak akan putus asa walaupun menghadapi kesulitan apapun, dan orang tidak akan terpesona dengan keberhasilan yang dia buat, ibadah yang dia lakukan, tidak akan terpesona dia dan merasa puas saja dengan itu. Jadi orang yang beribadah dengan keimanan tidak akan pernah rasa cukup hadir dalam ibadah yang dia lakukan. Kurang terus. Jadi tidak usah camih. Awak merasa tidak cukup je ibadah awak rancak tu. Orang yang beriman tidak akan pernah puas berbuat kebaikan di dunia ke. Dia tidak akan tertipu dengan kebaikan yang dia perbuat. Kenapa? Karena dia sadar yang dia harapkan jauh lebih banyak dan tidak sebanding dengan ibadah yang dia lakukan. Itu mukmin itu. Hendak ditagahkan orang berbuat maksiat, aja ini apa jo lai, adengkanlah solat. Mengandalkan solat itu saja. Entah kekhusyukannya di mana. Orang yang beriman tidak akan membuat dia terpesona ibadahnya, karena dia tahu ibadah yang dia lakukan itu kalau dibandingkan dengan surga yang dia harapkan tidak sebanding. Bagaimana dia puas? Orang yang beriman tidak akan pernah puas mencari jalan kebaikan, karena itu tidak akan berhenti dia menuntut ilmu sampai kapanpun. Karena itulah yang menerangi terang jalan hidupnya. Nah, itulah al-khauf war raja. Tadi surah Al-Baqarah ayat 218 kita bacakan, innal ladzina amanu wal ladzina hajaru, di awal tadi, wajahadu fi sabilillah ulaika yarjuna berasal dari kata raja, yarjuna rahmatullah. Orang-orang seperti itu mengharapkan raja, rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, fayatiru bi janahir raja wa yatadhakkaru qaul Allah. Jadi orang yang beriman ketika mengingat firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 218, itulah satu sayapnya, sayap ar-raja. Wa yatadhakkaru qaul Allah taala, dan dia ingat pula firman Allah, wa khafuni in kuntum mu'minin, kata Allah dalam surah Ali Imran ayat 175. Kita belum sampai dalam tafsir kita ke ayat itu. Wa khafuni, dan takutlah kepadaku wahai jika kamu sekalian adalah orang-orang yang beriman. Wa khafuni in kuntum mu'minin. Apa surat Ali Imran ayat 175. Allah Subhanahu wa taala,
innama dzalikumus syaitan yukhawwifu awliya'ahu fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Yang demikian itu adalah syaitan pada hakikatnya. Sesungguhnya mereka itu adalah syaitan. Apa kerja syaitan itu? Yukhawwifu awliya'ahu, menakut-nakuti orang-orang yang berada di dalam pengaruh kekuasaannya. Ini orang yang telah dijangkau dan dikuasai oleh syaitan, itu wali-wali. Jadi awliya Allah ada, awliya syaitan ada pula. Nah, awliya Allah adalah orang-orang telah masuk dalam wilayah perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Itu awliya Allah. Tapi kalau ada manusia-manusia yang berada dalam wilayah dikuasai oleh kekuasaan syaitan, tunduk dan patuh kepadanya, itu awliya syaitan. Nah, apa yang terus, walaupun telah dikuasainya, syaitan akan terus memberikan apa? Khauf, ketakutan, rasa takut. Tentu nan dibisikkan oleh syaitan, ketakutannya tidak sama dengan ketakutan orang yang beriman. Hati-hati, jujur-jujurnya menggalih, indak keberuntuang gitu. Jalek dah si anu tu adek jujur benar, kinya buntuang gitu. Itu ditakut-takutinya. Kehilangan dunia, kehilangan kelezatan syahwat, itu ditakut-takuti. Itu kerjaan syaitan yang demikian itu. Nah, karena itu fala takhafuhum. Nah, ini peringatan Allah kepada orang-orang yang beriman. Jangan kalian takut dengan mereka, syaitan dan aulianya itu. Wa khafuni, namun takutlah kepadaku in kuntum mu'minin, jika kamu adalah orang-orang yang beriman. Jadi iman tidak akan membuat orang takut dengan pertakut dari syaitan. Iman tidak akan membuat orang takut dengan kehilangan dunia, jabatan, pangkat. Ketakutan yang tertinggi bagi orang yang beriman adalah kepada Allah, menyia-nyiakan apa yang menjadi hak Allah, tidak menunaikan apa yang menjadi beban yang harus dipikul oleh seorang hamba Allah. Itu ketakutan, sehingga dia takut nanti ketika berhadapan di hari pembalasan. Di saat itu dia akan menerima akibat yang tidak akan terpikul. Itu yang ditakutinya. Itu khauf. Iman melahirkan itu. Tapi kalau iman masih melahirkan takwik dunia, takwik pangkek, takwik atasan, melebihi dari ketakutan kepada Allah Subhanahu wa taala, bahkan ketika berhadapan ketakutan dengan atasan, hilang rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, itu tidak ada iman. Iman tidak berbekas. Jadi makanya tidak sederhana ketika kita berbicara iman yang sebenarnya. Sekarang setelah memahami itu, faham tak bapak-bapak dan ibu-ibu? Kenapa Allah Subhanahu wa taala memperingatkan orang-orang Arab Badui yang mengaku beriman ketika bertemu dengan Nabi? Perhatikan surat Al-Hujurat ayat 14. Faham tak kita kenapa Allah Subhanahu wa taala mengatakan kamu belum lagi beriman? Coba rasakan. Bamang kok dikecekkan di Allah ke orang Badui. Kalau orang-orang Arab, kabilah Arab yang datang kepada Nabi ketika ditanya, "Menantum, kalian siapa?" Mereka menjawab, "Mu'minun ya Rasulullah, amanna, kami telah beriman. Kami orang-orang beriman."
turun firman Allah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan pernyataan mereka itu. Qalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna walamma yadkhulul imanu fi qulubikum. Kenapa Allah Subhanahu wa taala mengatakan lam tu'minu? Kalian belum lagi beriman pada hakikatnya. Iman itu kalau memang telah ada di dalam diri, dia akan memberikan asar, dampak. Kalau ada orang yang mengaku beriman tapi tidak berdampak keimanannya kepada yang tadi, berarti itu iman yang mati. Tidak ada namanya iman itu. Pernyataan iman yang baru ada. Nah, setidaknya apa yang kita jelaskan ini kalau kita pakaikan untuk bermuhasabah, untuk menghisap diri kita, benarkah ada keimanan itu dalam diri kita atau tidak? Kita akan menyadarinya. Kita bisa merasakan. Coba lihat selama ini, apa ketakutan-ketakutan yang menghantui diri kita. Takut menghantui, takut ikut, takut itu. Nah, disitulah kita tahu ukuran keimanan. Jadilah dokter pribadi untuk diri wak surang dulu. Diagnosa cali. Dan jadi pejabat tanya diri, kalau copot sembuh dari jabatan buah kiro-kiro tu, ada cali tu. Ayo katanya ayo di awak tu penakut namanya tu, takut dengan jabatan. Nah, kalau itu yang difikirkan, kalau tiba komandan mengecekkan kerajaan iko, kalau ndak awak kerajaan berhenti wak beko bawa ide teteliang perut bari awak tu tandanya ketakutan kita lebih besar kepada itu dibandingkan kepada Allah. Nah, hari ini banyak orang-orang yang tidak memiliki dampak ini di dalam dirinya. Sehingga apa? Banyak di antara orang yang beriman yang bisa dibeli dengan materi. Mereka mengaku beriman tapi dibeli orang. Kenapa? Karena rasa khauf kepada Allah Subhanahu wa taala tidak bersarang di dalam dirinya. Berarti iman yang dia akui dengan lidahnya tidak memberikan dampak al-khauf wal raja itu. Nah, kemudian kita selesaikan, kita ringkaskan saja, waktu sudah 11:30. Asy-syu'uru bil izzah, yaitu rasa kemuliaan dan wibawa di dalam diri, tidak hina dan rendah dengan keimanan. Dia orang beriman itu tidak hina. Al-izzah, orang itu merasa terhormat dengan iman, bukan gila hormat. Dia tidak gengsi dengan iman dia, dengan Islam dia. Dia orang-orang beriman tidak akan merasa hina di hadapan orang lain. Walaupun mungkin secara material dia tidak sama dengan orang. Mungkin dari sisi pangkat dan jabatan dia tidak tinggi, tapi dia tidak mau merasa rendah dengan keimanan. Toh dunia ini bagi dia tidak menjadi ukuran kemuliaan. Karena itu orang beriman tidak mau dibeli harga dirinya. Tidak mau dibeli. Dia punya izzah, punya wibawa, punya kehormatan.
yang dia dapat dari Allah Subhanahu wa taala dengan iman yang ada pada diri. Nah, dengan itulah dahulu orang-orang beriman punya kekuatan untuk bangkit. Coba bayangkan kalau kita renungkan di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, masyarakat Arab padang pasir, di antara mereka banyak yang masih berpindah-pindah dari satu oase ke oase lainnya yang disebut kaum Badawah namanya. Badui yang hidup secara nomaden, mencari sumber mata air dan padang rumput. Hanya beberapa kota saja yang menjadi tempat tinggal menetap bagi mereka yang telah bertamadun seperti Makkah, Taif, Madinah. Bagaimana kabilah-kabilah yang di padang pasir itu? Nah, kemudian di saat mereka dalam keadaan seperti itu ada dua kekuatan besar. Dua kekuatan besar yang saling berebut pengaruh. Di timur ada Persia, di barat ada Romawi. Ini bangsa Arab ketika itu bangsa yang tidak dipandang. Nah, dengan apa mereka bangkit berhadapan dengan dua kerajaan besar itu? Ingat apa kata Kaisar Romawi kepada Abu Sufyan? Kaisar Romawi kepada Abu Sufyan ketika Kaisar itu menerima surat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajak dia untuk masuk Islam. Kebetulan di saat itu di Damaskus, di Syam, ada tokoh Quraisy, panglima kaum musyrikin, Abu Sufyan bin Harb. Kemudian didatangkan ke hadapan Kaisar Romawi dan ditanya tentang siapa orang yang berkirim surat kepada saya yang mengaku sebagai seorang nabi dan rasul ini. Ketika ditanya nasabnya, iya, dia punya nasab. Apakah kalian pernah menuduhnya selama ini sebagai pendusta, pembohong? Tidak. Abu Sufyan terpaksa berkata jujur. Kenapa? Karena Kaisar Romawi mengatakan kepada kawan-kawannya, kalau berduto kau orang kau kalian kecian dutonya. Dia malu dibilang pembohong. Jadi rupanya Abu Sufyan dan musyrik itu malu juga dikecian penduto. Ada orang mengaku orang Islam beriman kini tiap hari berduto. Malu dia. Jadi orang yang punya syaraf rupanya kehormatan berpantang berbohong. Seorang Abu Sufyan, panglima kaum musyrikin, yang merupakan penentang keras Rasul sallallahu alaihi wasallam, tetap malu kalau berbohong. Coba sekarang bagaimana kalau ada pemimpin-pemimpin ketika memperebutkan jabatan dahulu menampilkan diri dengan pakaian Islami, sejadah, soroban bagaimana dipakai, kemudian berbohong sepanjang kepemimpinan, lebih rendah dari seorang musyrik panglima Quraisy ketika itu sebelum dia masuk Islam, Abu Sufyan. Ketika ditanya oleh Kaisar Romawi, pernah tak orang ini kalian tuduh pembohong? Tidak. Selama konya tak ada bertutur. Mengaku dia Abu Sufyan. Apakah keturunannya raja? Dia anak raja? Abu Sufyan tidak. Nah, cukup panjang dialog itu, tapi apa kata Kaisar Romawi? Kalau seandainya memang seperti itu orang yang berkirim surat ini, Muhammad ini kepada saya, maka dia akan menguasai sampai ke bawah telapak kaki, ditampik ambo tagaknya akan berkuasa nanti. Nah, begitu izzah. Dengan apa para pendahulu umat ini sampai ke tanah Romawi dan ke tanah Persia
Sebagaimana fakta sejarah sampai hari ini kita lihat hari ini Istanbul yang dahulu bernama Konstantinopel, karena umat Islam memiliki izzah, wibawa, dan memiliki kehormatan. Dengan itu mereka sampai ke sana. Madain, ibu kota Persia, jatuh ke tangan kaum muslimin dengan izzah. Bagaimana kalau ada umat yang merasa rendah diri saja berhadapan dengan umat lain? Akan memiliki kekuatan seperti itu tidak mungkin. Nah, kalau kita mau cari tahu dari mana izzah itu didapat oleh generasi awal itu, apakah dari harta? Banyak orang kaya ketika itu, kaya Romawi lagi, kaya Persia lagi. Apakah didapat dari nasab? Mereka bukan orang terpandang di dunia ketika itu, malah tidak diperhitungkan oleh dua negara besar. Nah, dari mana izzah itu? Wibawa, kehormatan, harga diri itu mereka peroleh dari iman mereka. Nah, kita kekurangan itu pula hari ini. Kekurangan itu. Tidak punya izzah. Sehingga kita antarkan diri kita menjadi budak bangsa lain. Ada yang mau jadi budak Cina, ada yang mau jadi budak Amerika. Biarlah, dalam petua orang Minang banyak orang hari ini memakaikan biarlah kapalo belulu asalai tanduk makan. Tidak punya izzah. Biarlah jadi budak, yang penting parut kanyang gitu. Tidak punya izzah. Orang yang beriman punya izzah. Walillahil izzatu walirasulihi walil mu'minin. Surah Al-Munafiqun ayat 8 itu. Izzah itu kepunyaan Allah. Karena itu Allahul Aziz. Salah satu nama Allah Al-Aziz, yang maha perkasa, maha memiliki kehormatan yang tidak terjangkau oleh noda apapun. Wali rasuli, Nabi punya izzah. Karena itu Nabi tidak mau lembek. Jadi ada orang tidak jujur menyampaikan sejarah Nabi. Dia cuma ceritakan Nabi itu orangnya pemaaf, Nabi itu orangnya lemah lembut. Iya, tidak dibantah, tapi jangan tidak jujur. Sampaikan pula berapa kali peperangan yang dilalui oleh Nabi, berapa kali yang dipimpin langsung oleh beliau. Bagaimana sikap belum mengusir suku Yahudi yang berkhianat. Bahkan berapa banyak laki-laki Bani Quraisyah yang dipancung karena pengkhianatan mereka. Jadi jujur menceritakan bagaimana perjuangan Rasul. Ada kelembutannya di saat tertentu, dalam situasi tertentu, dan ada ketegasannya. Itu izzah namanya. Ini kecil, izzah itu hanya seperti yang difahami oleh orang hari ini, toleransi yang salah kaprah itu. Tapuk kepala dia orang senyum, pijang kaki dia orang maaf, gitu. Arat tua diambil orang pelapis lah, nak bini wak dinodai orang iya ke baju, gitu. Dia tidak punya izzah. Nah, jadi ada sisi-sisi di mana kita menunjukkan sikap samha, toleransi, tapi jangan biarkan melampaui batas segalanya. Itu izzah. Wa izzatul mu'min, yang dikatakan izzah orang beriman, ihsasun yamla'u jawanihahu bil iba'i wasyumuh. Ada komitmen konsekuen yang memenuhi seluruh sisi badan
rasa tegar. Wa yuharrir nafsahu min ayyi ubudiyatin aw khudu'in li ghairillahi azza wa jal. Izzah itu adalah suatu sikap yang memerdekakan, rasa yang memerdekakan diri kita, diri seorang mukmin dari perbudakan apapun, ubudiyah kepada selain Allah, dari ketundukan kepada apapun selain Allah azza wa jalla. Wa indaha yastahiqqul mu'minu wazifatal istikhlaf. Dengan sikap seperti itulah orang mukmin pantas untuk memikul tugas kekhilafan. Apa memikul tugas kekhilafan kalau merasa rendah? Saya ndak biasa lah orang. Tukar baju awak serupa iko senyo. Tidak bisa. Hari ini ada yang tidak benar dari sikap dan perilaku penguasa. Ingatkan. Itu tanda kita punya izzah. Peringatkan. Itu kebijakan saudara itu merugikan bangsa, merugikan negara, merugikan generasi yang akan datang. Tinjau ulang. Kan tak serba dia salah ke baju lah mereka kini tak punya izzah. Ulama harus punya izzah juga. Itu makanya moto MUI Sumatera Barat semenjak saya memimpin, membawa izzah menyandang khidmah. Itu. Hari ini membawa izzah menyandang khidmah. Apa maknanya? Menyandang izzah, wibawa keulamaan. Menyandang khidmah pelayanan keumatan. Di umat ini baru bisa dilayani kalau izzah ulama itu dipikul. Orang mukmin harus punya izzah. Tidak boleh kita dilecehkan terus. Bagaimana kalau orang merasa leceh akan memikul tugas kekhilafahan yang dibebankan oleh Allah untuk mengimarahkan bumi ini? Coba lihat bagaimana Allah membangkitkan izzah Adam alaihissalam. Allah berikan izzah itu kepada Adam melalui apa? Dia suruh makhluk lain ciptaannya sujud kepadanya. Coba. Dia ciptakan Adam alaihissalam yang menurut pandangan iblis lebih rendah asal kejadiannya dari dia. Pandangan iblis. Karena itu apa alasan iblis tidak mau sujud? Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Engkau jadikan saya dari api dan engkau jadikan Adam dari tanah. Unsur tanah menurut dia lebih rendah. Tapi Allah tidak mau itu. Jangan pandang, sujud kamu. Kalau kamu tidak mau sujud, nah, begitu Allah membangkitkan izzah seorang Adam. Kenapa? Itu dibutuhkannya karena dia memikul tugas sebagai khalifah. Nah, ini jangankan izzah sebagai seorang mukmin, izzah sebagai seorang manusia saja sudah kita sia-siakan. Masa dibiarkan saja kita diinjak-injak kehormatan dan diri kita? Orang mukmin tidak boleh seperti itu. Orang mukmin harus punya wibawa, kekuatan, kehormatan dan kemuliaan. Sehingga memerdekakan dia dari perbudakan apapun, dari ketundukan kepada apapun selain kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya hamba Allah. Kita bukan hamba pangkat jabatan, hamba orang yang berkuasa. Nah. Wa taqlibu ala jawarihi wa aqwali wa af'ali simatul karamati was sa'adah. Sikap-sikap kehormatan, kemuliaan akan nampak muncul di dalam dirinya. Itu adalah dampak dari iman. Jadi orang beriman, orang yang punya izzah. Yang terakhir, orang yang beriman adalah al-istiqamah. Wa hiya al-i'tidal wa thabat ala ta'atillahi aqdan wa qawlan wa amalan.
yaitu adalah kelurusan dan keteguhan di dalam ketaatan atau di atas ketaatan kepada Allah, baik secara i'tiqad, akidah, qaulan, perkataan, wa amalan, maupun perbuatan. Qala Allah Ta'ala, innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Wal mu'min, seorang yang beriman, ba'da ayyadhuqa halawatal iman, setelah merasakan manisnya keimanan, yastaqu ila as-su'udi fi madarijil istiqamati wal kamali wal wusuli ila martabatil ihsan. Kalau sudah dia rasakan manis iman, dia rindu untuk terus meningkat ke tangga apa? Keistiqamahan. Kenapa? Orang yang sudah merasakan manisnya sesuatu payah dipisahkan dari itu. Sama juga orang arek menyusu, anak arek menyusu payah menceraikan. Nah, begitu orang beriman, kalau dia telah merasakan ta'amal iman, dzauqul iman, maka dia akan berada di dalam istiqamah. Dia tidak akan bisa melepaskan diri dari iman karena dia sudah merasakan betul nikmatnya. Nah, dia akan sampai nanti ke martabatil ihsan. Karena orang kalau sudah istiqamah, maka tidak ada keburukan nanti yang akan lahir dari, tapi dia akan senantiasa melakukan kebaikan karena dia senantiasa bertahan teguh di dalam ketaatan. Allahu a'lam. Kita cukupkanlah sampai di sini. Insyaallah minggu depan kita akan mengaji itu tadi secara pribadi, personal. Apa pula atharul imani billahi azza wa jalla fi hayatil ummatil muslimah? Apa dampak keimanan dalam kehidupan umat? Nah, itu yang akan kita bahas minggu depan insyaallah. Kalau tadi kepada pribadi, bagaimana orang itu bersikap kalau dia beriman? Apa dampak keimanan pada dirinya? Nah, sekarang besok minggu depan insyaallah kita akan bicarakan apa dampak keimanan kepada umat. Jadi berbicara tentang umat lagi. Kalau tadi tentang seseorang mukmin. Kita cukupkan sampai di sini. Waffaqanallahu wa iyyakum lima yuhibbuhu wa yarda. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.